Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus guru kita al-mukarram Kiai Haji Ainul Yaqin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, atalallahu baqa'ahu zukhran lana walil ummah, amin. Para kiai, masyayikh yang ada di Kecamatan Cilandak, para umaro yang hadir, Bapak Camat, Bapak Lurah, segenap pengurus Masjid Al-Ihsan, hadirin hadirat, calon-calon ahli surganya Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang hadir semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Al-Fakir bersyukur dapat silaturahim di Masjid Al-Ihsan ini. Betapapun ngos-ngosan banget ini. Kalau kata orang Betawi apa namanya? Ngos-ngosan banget. Jam 7 tadi masih di Surabaya ya. Ya, turun langsung kemari, ngopi aja belum langsung suruh ceramah. Masya Allah. Tapi paling tidak udah bisa ke air tadi. Alhamdulillah. Tapi saya gembira karena bisa berkumpul dengan para masyayikh, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya yakini penghuni surga itu mayoritas ya modelnya ya kayak bapak-bapak yang hadir ini semuanya. Penghuni surga yang banyak yang model begini. Kiai mah di surga dikit. Udah bener. Lah kalau kiai aja dikit apalagi camat. Apalagi wali kota. Apalagi gubernur. Apalagi udah jangan lu terusin, jangan lu. Kenapa yang banyak seperti ini? Ya karena memang kiai jumlahnya enggak banyak. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti zamanun ala ummati illa wa ma ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Akan datang satu zaman kepada umat saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali zaman sesudahnya kualitas umat secara umum lebih buruk dari umat sebelumnya. Masya Allah. Saya baru pulang dari Jombang tadi, sebelum dari Surabaya jam 5 masih di Jombang. Launching Hari Santri sama Menteri Agama. Saya mewakili PBNU harus bicara di sana. Jombang terkenal kota santri. Di Jombang saudara-saudara, Masya Allah, tahun 50-an tukang becanya aja hafal Quran rata-rata. Tahun 50-an, 60-an, bapak saya alumni sono soalnya. Ya sama dah kayak orang Cilandak nih, yang dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua.
Betul. Ini kan dari wajahnya kelihatan. Al-Quran di luar kepala. Kepala di mana, Quran di mana. Tahun 50-an, 60-an, baba saya di sono. Orang ngaji kitab gede-gede. Kutubus Sittah. Itu dulu ngaji sama Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari. Syaikhus Syuyukh, gurunya para guru. Itu yang ngaji sama Ki Hashim Asy'ari, ngaji Sahih Bukhari di bulan Sya'ban Ramadan, itu kiai-kiai yang umurnya paling muda 60 tahun. Paling muda berapa? 60 tahun. Yang di kampungnya udah jadi kiai gede, ngaji lagi sama Ki Hashim Asy'ari. Masya Allah. Itu saudara-saudara 100 tahun lalu, 80 tahun lalu, ulama masih begitu. 60 tahun lalu masih begitu. Sekarang illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Makanya kalau kita bicara kualitas, mungkin kualitas umat di bawah umat zaman dulu. Bicara kualitas ulama, ulama zaman sekarang di bawah zaman dulu. Ulama zaman dulu. Kata Nabi tadi, illa wa ma ba'dahu hatta talqaw rabbakum. Illa wa ma ba'dahu, maaf, syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kau akan menemukan umat sesudahnya secara umum kualitasnya di bawah umat sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, dan itu kau temukan sampai nanti kau bertemu Tuhanmu. Maksudnya sampai kiamat. Ada yang nanya, itu dari sisi kualitas Kiai. Bagaimana dari sisi kuantitas? Kalau dari sisi kuantitas, jumlah harus diakui. Umatnya Nabi Muhammad setiap tahun bertambah. Bal yazdad. Nambah. Sekarang Islam sudah sampai sono-sono, Pak. Ma fi buqatin min biqa'il ardi illa wa fiha muslim. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini, minal qaratil khams, di 5 benua yang pernah saya datangi, kecuali di sana ada orang Islamnya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari sisi kuantitas, maaf, dari sisi kualitas, inilah PR kita bersama. Alhamdulillah. Biar adem ini, emang panas banget sih ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana Pak upaya kita supaya bertambahnya jumlah umat Islam, populasi jumlah umat Islam pada satu sisi bisa dibarengi dengan bertambahnya kualitas. Karena saya menemukan satu hadis lagi yang ini membuat saya optimis. Kata Nabi dalam hadis sahih, beliau katakan, mathalu ummati mathalul matar. Nah ini, perumpamaan umat saya, kata Nabi, seperti perumpamaan hujan. Nih mumpung lagi hujan nih, saya bahas hadis hujan. Mathalu ummati mathalul matar. Perumpamaan umat saya, kata Nabi, seperti perumpamaan hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Tidak bisa diketahui hujan itu yang deres, yang awal, apa yang akhir. Kadang-kadang ada hujan gede di depan, burs, lama-lama pelan. Kadang-kadang ada hujan gerimis dulu, lama-lama deres. Nah, maksudnya apa? Nabi ingin menjelaskan, kata para ulama, boleh jadi umat zaman akhir ada yang kualitasnya mengalahkan umat zaman dulu. Saudara-saudara, saya belakangan bahagia karena saya bidangnya keagamaan di Nahdlatul Ulama. Saya temukan anak-anak muda yang umurnya 30-an, 25-an lebih sedikit,
Tapi Masya Allah alimnya luar biasa. Di Indonesia Pak, kitab karangannya hebat. Dia bikin syair 1000 bait lebih. Dan sebagai penikmat sastra, saya bilang keren ini. Keren. Orang Madura kebetulan. Masih buyutnya Syekhona Khalil Bangkalan. Saya bilang keren ini. Saya temukan lagi anak yang masih muda hitungannya, karena belum 40 masih muda, 34-an dari daerah Garut. Masya Allah kitab karangannya hebat juga. Syair-syairnya hebat juga. Dia banyak memberikan catatan pinggir, hamis-hamis akan kitab-kitab klasik, bahkan memberikan syarah penjelasan dari kitab-kitab matan yang ditulis oleh ulama-ulama kuno. Saya kalau ketemu yang kayak begini, senang saya. Masya Allah. Termasuk saya tadi senang sekali, Masya Allah. Di Jakarta masih ada masjid yang jamaahnya penuhnya kayak begini. Ini Masjid Al-Ihsan. Ini kan bukan cuma maulid doang, di sini penuh, betul ya? Saya dengar katanya subuh juga nggak muat sampai keluar-luar sendalnya. Betul ya? Katanya subuh juga nggak muat sampai mana? Luar sendalnya. Ini luar biasa Pak. Jakarta gitu loh. Kalau maulid rame, di sono, di kampung sono. Saya sering keliling maulid dan rame. Ya Jawa Tengah, Jawa Barat, di daerah Sukabumi kemarin, atau daerah sono, Madura. Wih, Madura. Kalau udah maulid Madura, top. Orang Madura cintanya sama Nabi, dia tiap rumah bikin maulid tuh. Kiai sehari undangan maulid di Madura 15 tempat Bang. Kiai Ainul Yakin kalah. Kiai Ainul Yakin paling ini di Jakarta kuat berapa tempat coba? 7 tempat udah paling hebat. Madura dari jam 6 pagi maulid. Rumah ke rumah tuh, geser. Viral kan tuh berkatnya. Viral gak tuh berkatnya? Di motor sampai bingung bawanya tuh. Jamaahnya aja bingung, lagi mana kiainya coba? Ya Rab. Kalau di Madura orang maulid Nabi rame, saya nggak heran. Madura. Orang Madura Masya Allah mayoritas NU Pak. Di Madura jangankan orangnya, sapinya aja NU. Di Madura ayamnya aja NU. Maksudnya apa? Orang Madura kalau diajak berjuang buat Nahdlatul Ulama, kalau perlu sapinya dia jual, dia sumbang buat bangun madrasah NU. Ayamnya dia jual buat acara NU, itu Madura. Kalau maulid rame Madura. Dan di sono fanatik, dia kalau asyrokol itu lagunya lagu Madura dia. Lagunya Imam S. Arifin Jandaku. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal anak yang ada. Lah pada hafal yang tua-tua ini. Coba diulangin. Anak yang ada padamu jangan kau. Saya waktu ke Madura tuh pengajian maulid saya dengerin asal asrokol lagunya begini. Awalnya saya nggak merhatiin. Lama-lama saya tanya, ini lagu apa ya? Saya akrab, lagu Jandaku Kiai. Lagunya Imam S.
Arifin, saking fanatiknya itu. Imam Arifin Madura. Ya Allah. Kalau di Madura orang ngaji rame, kalau di Madura orang maulid rame, saya nggak heran. Oh, Masya Allah orang Madura cintanya sama agama. Di kampung Pak, saya pernah acara kayak begini, acara NU, Harlah Hari Santri. 10.000 orang Madura di lapangan, hujan kayak gini, nggak gerak satupun. Masya Allah, saya nangis. Saya ditunggu, nggak gerak hujan, dengerin ngaji sampai selesai. Kata saya kalau orang Madura di sorga paling banyak pantas. Pantas nggak kira-kira? Kalau orang Betawi hujan begini tuh di lapangan, bubar nggak kira-kira? Ya, lalu kayak gitu pengen cepat lu masuk sorga. Orang Madura nggak bubar, dia cuma taruh plastik, ya Allah. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa, walaupun kita hidup di akhir zaman, yang secara kuantitas jumlah umat Islam memang banyak, tapi kualitas kita jangan jauh-jauh banget turun daripada umat sebelumnya. Betul apa tidak? Lah ini PR kita. Saya ingin mengatakan, kalau kita umat akhir zaman ini kualitasnya jangan jauh-jauh banget turunnya dari umat zaman dulu, maka kita sekarang yang hadir nih pada acara Maulid ini harus bersama-sama melakukan gerakan yang pertama, harakatud dakwah al-islamiyah, gerakan menghidupkan dakwah Islam. Lewat apa Pak? Lewat ilmu. Bagaimana caranya? Madrasah isi, majelis taklim ramekan, majelis ilmu penuhi. Kalau umat Islam cinta dia sama ilmu agama, dia cinta sama madrasah, dia cinta sama masjid, dia cinta sama pesantren, insya Allah umat Islam dari sisi kualitas akan tetap bagus. Dia tetap walaupun dalam jumlah dia banyak, kualitas tetap bagus. Nah ini, sebab sekarang saudara-saudara saya perhatiin, di mana saya tadi datang saya tanya, gedung apa tuh depan? Apa namanya? Madrasah. Masih hidup nggak nih madrasah? Masih banyak muridnya? Alhamdulillah. Sebab sekarang banyak madrasah yang cuman gedungnya berdiri. Murid nggak ada, apalagi ustadznya. La yamutu fiha wala yahya. Hidup enggak, mati enggak. Ayo Bapak Ibu, orang Cilandak nih madrasah Al-Ihsan ramein. Sebab saya tahu di Cipete, Cilandak ada beberapa madrasah yang mati. Kalau madrasahnya mati, baik madrasah diniyah maupun madrasah beneran, wabillahi taufik wal hidayah. Jangan Anda harapkan umat Islam kualitasnya bagus. Kenapa? Bagaimana orang mau cinta agamanya, mau cinta nabinya, kalau dia nggak kenal agamanya? Dari mana dia mulai kenal agamanya? Orang mulai kenal agama dari majelis ilmu, saudara. Dari madrasah, dari pesantren. Saya yakin, saya bisa pastikan, ini yang hadir nih malam hari ini, Masya Allah ramai sekali. Ini semua yang hadir di sini, ini pasti anda-anda yang hadir sudah mendapatkan sibghah diniyah, celupan kecintaan agama, karena kecilnya sudah makan bangku madrasah. Betul apa tidak? Udah habis berapa dulu bangku madrasah bang? Kecilnya dia sudah makan bangku majelis taklim. Orang yang rajin ngaji, ini kelihatan dari wajahnya Pak. Dan orang kalau sudah senang ngaji, pasti dia senang ke masjid. Ini kalau kata orang sekarang, ada hubungan musyabakah yang saling berkaitan erat. Berkelindan kalau bahasa orang sekarang bilang, orang sekolahan. Orang yang rajin ke masjid, pasti dia rajin ngaji. Orang yang rajin ngaji, dia pasti rajin ke masjid.
Hanya 2 Pak yang memenuhi masjid itu. Ya hanya orang yang rajin ngaji yang dia akan memenuhi masjid. Ada juga sih orang yang dia ke masjidnya bukan karena cinta, tapi karena kepepet. Ada juga. Biasanya yang ke masjidnya karena punya masalah, bininya galak. Ada yang begitu ada? Nah, tapi ini dikit. Umumnya orang dia rajin ke masjid menghidupkan agama karena dia sudah kenal dan cinta agamanya. Nah, makanya negara-negara lain yang di sana di negerinya katanya negara Islam pernah kaget datang ke sini. Saya pernah bertemu, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Ya. Subhana man yurikumul barqa khawfan wa tama'an. Mansyi'us sahabat thiqal, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ada mufti dari Uni Emirat Arab. Mufti main ke sini. Waktu itu saya masih jadi pengurus MUI bareng Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, guru saya, Basmol. Saya sekretarisnya. Mufti ini datang ke Indonesia. Asalnya Dubai. Tahu Dubai ya Pak? Uni Emirat Arab. Negara petrodolar yang maju pesat 20 tahun terakhir. Begitu dia nyampe ke Indonesia, dia hadir acara maulid, dia nangis Pak. Lihat orang maulid, di sini kan yang datang 1000-an ini ya lebih. Dia datang ke daerah Bogor, nambah 2000-an, 3000-an. Dia main ke Jawa Timuran sampai 5.000, 10.000. Dia nangis. Kenapa? Di negerinya dia bilang, kalau dia mau pengajian, orang yang datang tuh dikasih makan enak, diongkosin, dipakai diundang, yang datang, yang undang mufti cuma 50 orang Pak. Padahal tuh makannya enak, kebuli yang enak istimewa. Pulang diongkosin. Yang datang cuma berapa? 50. Nih kalau muftinya di sini, di Cilandak, rame udah yang datang. Betul nggak kira-kira? Ngaji rutin, makannya enak, kebuli, pulang diapain? Diongkosin, yang datang pasti banyak. Nah, tapi ini beliau temukan di negeri yang bukan negerinya. Maka beliau nangis, bahkan dia, saya mau beli rumah di sini kata dia. Ya Allah, orang Indonesia kok diajak ngaji, enak, gampang, mudah. Lah ternyata Harakatud Dakwah Al-Islamiyah hidup di negeri kita. Alhamdulillah. Makanya ini tanggung jawab kita bareng Pak. Bukan cuma kiai, bukan cuma pengurus masjid, bukan cuma pimpinan madrasah dan majelis taklim. Di negara-negara maju walaupun tadi negara Arab belum tentu. Karenanya kita harus syukuri Indonesia masih banyak ulama, masih ada madrasah, masih banyak majelis ilmu. Ayo kita rawat supaya kualitas umat zaman akhir, kalaupun katanya nggak bisa seperti umat terdahulu, nggak jauh-jauh banget. Semoga manfaat. Semoga insya Allah Masjid Al-Ihsan, pengurusnya, jamaahnya diberi istiqamah. Kiai-kiai kita juga demikian adanya. Nanti kita dengarkan para masyayikh yang bicara. Berikutnya ada guru kita Kiai Ainul Yaqin. Saya minta maaf, ya, saya mohon pamit tidak lama-lama di sini sebab sejak pagi saya keliling. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.